Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing tentang 3 prinsip utama untuk membuat program kerja pada setiap organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing tentang mengenal proses pembentukan kader organisasi yang akan kita urai dalam beberapa tahap sebagai proses yang dapat dilalui membentuk kader-kader pada setiap organisasi. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika ada saran yang bersifat membangun, diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan pada setiap organisasi adalah ketika organisasi tersebut dapat membentuk kader-kader organisasi. Sehingga dengan demikian, keberlangsungan organisasi ke depannya sangatlah ditentukan dengan ketersediaan kader-kader yang ada pada setiap organisasi sebagai pelanjut tongkat estafet organisasi berikutnya atau pelanjut tongkat estafet kepemimpinan organisasi berikutnya. Dan berikut ini adalah beberapa tahapan yang secara umum dilakukan oleh setiap organisasi untuk membentuk kader-kader organisasi, yaitu yang pertama adalah mengikuti pengenalan organisasi. Sebagai langkah awal untuk membentuk kader organisasi pada setiap organisasi adalah melaksanakan kegiatan pengenalan organisasi. Kegiatan pengenalan organisasi pada intinya dimaksudkan untuk menyampaikan visi dan misi oleh setiap organisasi sebagaimana yang termuat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi. Agenda kegiatan pengenalan organisasi tersebut dapat dirangkaikan dalam bentuk kegiatan berupa latihan dasar kepemimpinan atau LDK, sehingga di samping memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi, juga akan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baru bagi seluruh anggota yang baru bergabung pada setiap organisasi, terutama mengenal tentang materi-materi dasar organisasi seperti tata cara persidangan, teknik kesekretariatan, dan materi-materi dasar organisasi lainnya. Yang kedua adalah aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Tahapan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh setiap organisasi untuk membentuk kader-kader organisasi adalah melibatkan seluruh anggota yang ada pada setiap organisasi untuk berperan aktif pada setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Hal ini dimaksudkan agar seluruh anggota yang tergabung pada setiap organisasi dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan, terutama dapat mengetahui tentang agenda pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Yang ketiga adalah berperan aktif dalam kepanitiaan. Tahapan yang ketiga yang dapat dilakukan untuk membentuk kader organisasi adalah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anggota organisasi untuk bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan. Sehingga dengan demikian, anggota organisasi yang berkesempatan dalam suatu kepanitiaan diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana mempersiapkan pelaksanaan acara
sampai dengan selesainya pelaksanaan suatu kegiatan, terutama dapat mengetahui dan memperoleh pengalaman tentang bagaimana cara mempersiapkan target biaya dan juga target waktu dalam melaksanakan setiap kegiatan. Yang keempat adalah berperan aktif sebagai pengurus organisasi. Tahapan yang keempat untuk menjadi kader organisasi adalah ketika berkesempatan menjadi salah satu personil dalam struktur kepengurusan setiap organisasi, sehingga ketika berkesempatan menjadi salah satu personil kepengurusan pada setiap organisasi, maka pengalaman-pengalaman yang didapatkan sebelumnya akan sangat membantu untuk memberikan yang terbaik dan menjalankan amanah sesuai dengan bidang yang dipercayakan pada setiap organisasi. Dari keempat tahapan tersebut, sebagai proses pembentukan kader-kader pada setiap organisasi, terkadang menjadi kriteria pada saat pemilihan ketua sekretaris bendahara dalam pelaksanaan musyawarah besar atau kamubes dan juga rapat anggota organisasi. Sehingga dapat kita melihat bahwa terdapat 4 tahapan sebagai proses pembentukan kader pada setiap organisasi, yaitu yang pertama adalah mengikuti pengenalan organisasi. Kemudian yang kedua adalah aktif pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Kemudian yang ketiga adalah berperan aktif dalam kepanitiaan. Dan yang keempat adalah berperan aktif dalam kepengurusan. Oke guys, semoga bermanfaat. Dan nantikan video-video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arah yang melintang, maka kesempatan berikutnya kita akan sharing dan mengangkat satu topik yang menarik, yaitu faktor-faktor pendukung untuk menjadi kader-kader organisasi yang berkualitas. Salam kompak, penuh persahabatan, dan tetap semangat.